Kemungkinan The Rock balik di WrestleMania itu kecil. Randy Orton ternyata punya 2 sekutu lagi. Banyak bintang NXT akan naik ke main roster setelah WrestleMania. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Kemungkinan The Rock balik di WrestleMania itu kecil. Kita udah tahu dari kejadian di tahun lalu, kalau jualan tiket lagi seret, Ari Emanuel, si bos TKO, biasanya langsung hubungin The Rock. Hal yang sempat disinggung sama si Empang di promo kemarin. Tapi orang dalam bilang kalau The Rock gak bakal muncul tahun ini. Kejutan segede itu biasanya dirahasiain rapat-rapat dan cuma segelintir orang di kantor yang tahu. Penjualan tiket WrestleMania tahun ini emang lagi kurang oke, makanya WWE udah gercep umumin John Cena sebagai host. Satu-satunya nama yang bisa nyaingin level kebintangan Cena ya cuma Stone Cold Steve Austin atau The Rock. Tapi ya gitu, meskipun gak ada yang pasti, info terbaru sih bilang mending kalian jangan terlalu berharap dulu deh soal kehadiran The Rock. Karena kalau The Rock balik ke WrestleMania, pasti WWE akan iklanin supaya penjualan tiket jadi ludes. Menurut kalian, apakah ada kemungkinan The Rock balik di WrestleMania? Komen di bawah. Randy Orton ternyata punya 2 sekutu lagi. Randy Orton sekarang dapat teman baru, yaitu Pat McAfee, buat ngelawan Cody Rhodes menuju WrestleMania 42. Si The Viper ini kan menang di Men's Elimination Chamber 2026, jadi dia dapat tiket buat nantang gelar Undisputed WWE Championship di panggung terbesar nanti. Tapi jujur aja, masuknya Pat McAfee ke jalan cerita ini banyak diprotes sama banyak fans. Soalnya fans ngerasa Pat gak ada hubungannya sama Orton maupun Cody. Kayak gak nyambung gitu loh. Tapi nih, bos besar WWE, Triple H, kayaknya diem-diem ngasih kode kalau Orton sebenarnya punya 2 orang lagi di pihaknya. Jadi ceritanya, setelah mereka ambil sabuk juara dari Cody Rhodes, Pat McAfee sama Randy Orton naik mobil terus cabut dari arena. Fans yang jeli ngelihat ada Aleister Black sama Zelina di latar belakang video itu. WWE sekarang emang lagi rajin banget naruh orang di belakang panggung pas promo buat ngasih kode tipis-tipis. Aleister Black sendiri emang sempat punya urusan sama Randy Orton sebelum event Elimination Chamber. Walaupun gak berlanjut, Black emang pengen banget ngelihat sisi jahat alias mode heel dari Orton keluar lagi. Meskipun Black gak secara langsung bikin Orton jadi jahat lagi, keberadaan mereka di belakang panggung itu kayak jadi tanda kalau si Viper sekarang lagi sekongkol sama mereka berdua. Dan bisa jadi ini bakal jadi kartu asnya Orton buat main event WrestleMania 42 malam pertama nanti. Kecil kemungkinannya WWE bakal biarin Pat McAfee kabur gitu aja kalau Orton gagal menangin gelar dunianya yang ke-15. Daripada bikin Cody kalah gara-gara gangguan Pat McAfee, WWE mungkin lebih milih bikin Orton menang setelah Black muncul dan ngaku kalau dia aliansi barunya si Viper. Kalau beneran terjadi, ini bisa makin seru karena Cody Rhodes mungkin bakal butuh bantuan juga. Entah itu gabung sama Candice LeRae dan Johnny Gargano atau malah Matt Cardona sama Chelsea Green buat perang lawan aliansi barunya Randy Orton. Kita lihat aja nanti. Menurut kalian, siapa nih yang cocok bersekutu sama Cody Rhodes buat lawan Aleister Black dan Zelina? Komen di bawah. Banyak bintang NXT akan naik ke main roster setelah WrestleMania. Setelah seru-seruan di WrestleMania 42 selesai, peta kekuatan di WWE kayaknya bakal berubah lagi nih. Kabarnya, Shawn Michaels mungkin bakal kehilangan beberapa anak emasnya di NXT karena mereka bakal ditarik ke main roster. Setelah acara The Showcase of the Immortals di Las Vegas nanti, kabarnya Ethan Page, Ricky Sainz, Black Monroe, dan Jessie Jane bakal naik kelas ke Raw atau SmackDown. Selain mereka, nama kayak Sol Ruka sama Joe Hendry juga disebut-sebut bakal menyusul. Nah, soal Joe Hendry pilihannya cuma 2. WWE berani narik dia sekarang atau enggak sama sekali. Soalnya popularitas dia yang lagi gila-gilanya ini nggak bakal bertahan selamanya kalau nggak dimanfaatin sekarang. Tapi sebelum itu terjadi, Ethan Page sama Jessie Jane bakal dapat kesempatan buat ambil lagi sabuk juara mereka. Minggu depan di episode spesial NXT Revenge, Ethan bakal lawan Tony D'Angelo, terus Jessie bakal ngadepin Lola Vice. Ini baru bagian pertama dari 2 episode spesial loh. Di bagian keduanya nanti tanggal 22 April, perseteruannya panas antara Sol Ruka sama mantan temennya, Zarya, bakal lanjut lagi dalam match Last Woman Standing. Gak heran sih mereka ditarik, soalnya nama-nama tadi emang yang bikin era baru NXT jadi naik daun.
Mereka semua mantan juara, mulai dari NXT Championship, Women's Championship, sampai North American Championship. Menurut kalian, siapa nih yang paling cocok naik ke main roster dari NXT? Komen di bawah. Member The Vision ini nggak peduli drama di SmackDown. Pas lagi ngobrol di acara Unlikely bareng Adrian Hernandez, Austin Theory bilang dia nggak peduli sama sekali sama urusan Cody Rhodes, Randy Orton, atau Pat McAfee. Kata dia, mereka semua tuh udah ketuaan buat dia urusin. Aku ngerasa apapun yang terjadi di sana ya urusan mereka aja. Kalau buat aku pribadi, aku nggak peduli dia ngomong apa. Pat McAfee itu juga udah tua, jadi orang-orang ini tuh ibarat barang lama yang udah berdebu, mending keluar aja deh dari sini, kata Theory. Dia juga pamer soal pertandingannya nanti di WrestleMania 42. Dia bakal setim sama Logan Paul dan IShowSpeed buat lawan The Usos dan LA Knight. Sekarang waktunya yang kinclong-kinclong tampil. Waktunya tag team champion terbaik sepanjang masa. Aku sama Logan Paul kasih tahu dunia kalau visi kita tuh jelas. Gak ada urusannya sama si Empang, Roman Reigns, atau Cody Rhodes. Kita udah bosen. Mau berapa kali lagi sih kita lihat orang-orang itu? Udahan lah, bosen banget tau gak? Lanjutnya, menurut kalian, apakah kalian lebih memilih nonton yang muda-muda atau masih tertarik sama yang tua-tua? Komen di bawah. Jordynne Grace akhirnya balik ke ring lagi setelah cedera. Nah, sebelum episode SmackDown kemarin tayang, WWE sempat syuting buat acara main event minggu ini. Ada yang menarik nih, soalnya mantan juara TNA Knockouts, Jordynne Grace, akhirnya balik lagi ke ring. Dia tanding 1 lawan 1 lawan Zelina Vega. Bulan lalu, Jordynne sebenarnya sempat tanding lawan Alba Fire di WWE Main Event juga. Tapi match itu nggak pernah ditayangin gara-gara ada insiden pas syuting. Jordynne apes banget, dia cedera gara-gara posisi jatuhnya nggak pas. Gara-gara itu, wasit sampai kasih kode X pakai tangannya. Kalian tahu kan, itu kodenya kalau ada cedera beneran dan butuh bantuan medis segera. Si Juggernaut ini emang beneran sakit dan langsung dilarikan ke belakang panggung. Dia juga sempat konfirmasi cederanya lewat media sosial. Tapi untungnya kayaknya cederanya nggak parah-parah banget, soalnya dia pulihnya cepet banget dan udah bisa nongol lagi di TV sebelum WrestleMania. Meskipun dia udah balik, kayaknya Jordynne nggak bakal dapat slot tanding di WrestleMania nanti, soalnya daftar pertandingannya udah dikunci. Tapi tenang aja, kemungkinan besar dia tetap bakal sibuk ngurusin press conference atau ketemuan sama fans pas weekend WrestleMania nanti. Menurut kalian, apakah Jordynne Grace udah cocok jadi champion di WWE? Komen di bawah. The Hardy Boys akan kembali di pekan WrestleMania. Ada kabar gembira nih buat para fans jadul. The Hardy Boys, Matt sama Jeff Hardy dipastikan bakal balik ke WWE pas pekan WrestleMania 42 nanti. Padahal sekarang Matt sama Jeff kan masih kontrak sama TNA Wrestling. Tahun lalu mereka emang sempat balik ke WWE tapi lewat NXT. Waktu itu mereka kalah pas pertahanin sabuk NXT Tag Team Championship lawan Darkseid di Halloween Havoc. Sejak saat itu mereka sering banget bilang kalau mereka pengen banget balik ke main roster buat dapat jalan cerita yang mantep. Emang sih belum jelas kapan Matt sama Jeff bakal gulat lagi buat WWE. Tapi yang pasti mereka bakal muncul di acara WWE World tanggal 17 April 2026. Acaranya sendiri bakal diadain dari tanggal 16 sampai 20 April di Las Vegas Convention Center. Akun Fanatics Events yang kerja sama bareng WWE udah nge-tweet soal ini. Oh ya, sekarang The Hardys ini masih megang gelar TNA World Tag Team Champions loh. Pas video ini dibuat, mereka udah megang sabuk itu selama 265 hari. Bulan lalu aja mereka baru sukses pertahanin gelar lawan The Righteous di Tables Match. Makin ngeri aja ya mereka. Menurut kalian, apakah The Hardy Boys masih jadi tim favorit kalian? Komen di bawah. Legenda WWE siap comeback buat tanding lagi. Ada bintang umur 50 tahun yang baru aja kasih kode mau balik lagi ke WWE ini. Karena WrestleMania udah deket, emang banyak banget nama yang diharapkan fans buat balik lagi. Salah satu yang paling sering diomongin ya Hall of Famer Trish Stratus. Emang sih selama beberapa tahun terakhir dia sering muncul dan sempat lawan Charlotte Flair sama Becky Lynch juga. Meskipun dia belum tanding lagi sejak event Evolution tahun lalu, banyak yang nebak kalau dia bakal pakai sepatu gulanya lagi. Pas lagi di Big Texas Comic Con, Trish bahas soal masa depannya di ring. Dia bilang kalau lihat cewek-cewek di divisi wanita sekarang, dia sempat mikir dia cocoknya di mana. Apalagi sekarang banyak pegulat yang badannya lebih gede. Tapi dia bilang dia punya rahasia biar tetap bisa bersaing.
Aku punya teknik dan taktik yang aku rasa bisa buat ngadepin cewek-cewek yang lebih gede di ring. Aku selalu siap kok buat tantangan, katanya. Soal balik ke WWE, mantan juara Women's ini bilang semuanya harus pas secara kreatif. Dia kasih kode tipis-tipis soal balik lagi. Orang-orang nanya, kamu mau balik gak? Mau tanding lagi? Gini ya, intinya harus ada syarat yang terpenuhi. Pertama soal kreatifnya, ceritanya gimana, aku balik buat ngapain? Kalau itu cocok ya, gas. Jadi aku balikin lagi ke kalian. Aku emang ada niat balik, tapi menurut kalian aku harus lawan siapa? Menurut kalian, siapa nih lawan yang cocok buat Trish Stratus sekarang? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.